Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasral, alamat Wal Tengah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi BKPI 1B. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pseudoscience atau dalam bahasa Indonesia sering disebut ilmu semu. Topik ini penting untuk kita pahami karena saat ini banyak informasi yang beredar di media sosial dan masyarakat, namun tidak semuanya benar secara ilmiah. Jika kita tidak berhati-hati, kita dapat dengan mudah terjebak dan mempercayai hal-hal yang sebenarnya tidak memiliki dasar ilmiah. Pseudoscience adalah kepercayaan, praktik, atau klaim yang disebut-sebut sebagai ilmiah tetapi tidak mengikuti metode ilmiah. Dengan kata lain, pseudoscience tampak seperti ilmu pengetahuan tetapi sebenarnya tidak memenuhi standar penelitian ilmiah yang valid. Contohnya dalam ramalan zodiak, feng shui, numerologi, hingga mitos seputar kesehatan seperti detox dengan jus bisa membersihkan racun dalam tubuh. Pseudoscience biasanya mudah dipercaya karena dikemas dengan istilah ilmiah, testimoni, atau pengalaman pribadi. Namun sebenarnya klaim tersebut tidak diuji secara sistematis dan tidak dapat dibuktikan secara konsisten. Adapun ciri-ciri pseudoscience: 1. Tidak dapat diuji atau dibuktikan salah. Metode ilmiah mengharuskan suatu klaim bisa diuji. Jika sebuah klaim tidak bisa dibuktikan salah, maka itu bukan sains. 2. Tidak menggunakan data atau bukti ilmiah yang valid. Pseudoscience yang sering hanya menggunakan testimoni atau pengalaman pribadi, bukan hasil penelitian terkontrol. 3. Mengabaikan kritik ilmiah dalam sains. Kritik dan koreksi adalah hal biasa, namun pseudoscience menghindari diskusi ilmiah dan sering menyerang pihak yang mengkritik. 4. Menggunakan bahasa ilmiah palsu, misalnya menggunakan istilah seperti energi kosmik, frekuensi aura, atau gelombang bioelektrik, padahal istilah tersebut tidak ada dalam sains resmi. 5. Klaim terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Misalnya obat herbal yang mengklaim bisa menyembuhkan semua penyakit hanya dalam waktu singkat. Adapun contoh pseudoscience yang sering ditemui: 1. Astrologi atau zodiak yang mengklaim bisa memprediksi kepribadian atau masa depan. 2. Homeopati, yaitu pengobatan yang mengandalkan air yang diingat pada zat tertentu. 3. Mitos kesehatan seperti detox dengan jus, galang kesehatan anti radiasi, atau terapi magnet. 4. Konspirasi ilmiah, misalnya bahwa bumi itu datar. Adapun cara kita menghindari pseudoscience: 1. Menggunakan pemikiran kritis. Jangan langsung percaya hanya karena banyak orang yang membagikan atau karena dikemas menarik. 2. Periksa sumber informasi. Pastikan informasi berasal dari lembaga terpercaya atau jurnal ilmiah. 3. Cek apakah ada bukti penelitian. Jika klaim tidak didukung penelitian yang jelas, kita perlu berhati-hati. 4. Berdiskusi dengan ahli. Tanya pada tenaga kesehatan, guru sains, atau para profesional terkait. Untuk mengakhiri video ini, penting bagi kita sebagai pelajar dan masyarakat untuk membedakan sains dan pseudoscience. Dengan memahami cirinya, kita tidak mudah tertipu oleh informasi yang tampaknya ilmiah tetapi sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Sains berkembang berdasarkan bukti, penelitian, dan kritik, sedangkan pseudosains berkembang karena rumor, kepercayaan, dan misinformasi. Sekian video saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.